Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini lahir dari tanah yang akrab dengan doa dan bisik-bisik, dari kampung-kampung yang tenang di siang hari, namun menyimpan kegelisahan di malam hari. Dari sawah yang hijau, warung kecil di pinggir jalan desa, dan hati manusia yang sering dipaksa memilih saat hidup terasa terlalu sempit. Apa yang akan Anda baca bukanlah kisah tentang makhluk yang menampakkan diri, bukan pula tentang kengerian yang berteriak keras. Ini adalah cerita tentang hal-hal yang sering kita dengar setengah-setengah, tentang rezeki yang dipertanyakan, tentang iri yang dibungkus keputusasaan, dan tentang pilihan-pilihan kecil yang perlahan membawa seseorang terlalu jauh. Di Banyuwangi, orang percaya bahwa tidak semua yang ramai adalah berkah, dan tidak semua yang sepi adalah kutukan. Ada pantangan yang tidak tertulis, ada doa yang tidak pernah selesai, dan ada harga yang tidak selalu disebutkan di awal. Cerita ini tidak bermaksud menghakimi. Ia hanya mengajak pembaca duduk sebentar, mendengarkan suara malam, merasakan angin sawah, dan menyelami kegelisahan seorang manusia biasa yang ingin bertahan hidup, namun hampir kehilangan dirinya sendiri. Semoga kisah ini dibaca dengan hati yang tenang dan ditutup dengan perenungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap subuh, sebelum ayam-ayam di kampung berkokok serempak, Siti sudah bangun. Ia menanak nasi di dapur sempit, menyiapkan air panas, lalu membangunkan kedua anaknya dengan suara pelan. Rumahnya berdempetan dengan warung kecil di pinggir sawah, warung yang sudah ia jaga sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Dindingnya dari papan yang mulai kusam, atap sengnya sering berisik saat angin lewat. Setelah sholat subuh, Siti membuka pintu warung. Udara pagi masih basah oleh embun. Dari arah sawah terdengar suara jangkrik yang belum sepenuhnya diam. Disusul bunyi sepeda tua milik Pak Darto yang biasa membeli rokok eceran. Warga datang satu persatu. Ibu-ibu membeli minyak goreng setengah liter, anak sekolah mencari permen, bapak-bapak menanyakan utang kemarin. Semua berjalan seperti biasa, dengan obrolan ringan dan gosip kecil tentang harga beras, sawah yang mulai kering, atau kabar orang kampung sebelah. Namun, beberapa bulan terakhir, suasana itu berubah perlahan. Sejak sebuah minimarket berdiri di jalan raya, tak jauh dari perempatan desa, warung Siti mulai sepi. Rak-rak yang dulu cepat kosong kini sering penuh. Gula dan mie instan jarang berkurang. Bahkan Pak Darto kini lebih sering lewat tanpa berhenti. Katanya di minimarket lebih terang dan ada diskon. Siti hanya tersenyum, meski dadanya terasa berat. Utang di koperasi semakin menumpuk. Setiap malam Siti menghitung uang hasil jualan sambil mencatat di buku kecil. Angkanya selalu kurang. Ia mulai sering meminjam ke tetangga, lalu ke saudara jauh. Anak sulungnya yang duduk di SMP sering bertanya, kenapa uang saku dikurangi? Siti hanya menjawab, nanti kalau warung rame lagi. Di siang hari, warung sering kosong. Hanya suara angin yang menggeser daun padi, dan sesekali burung lewat rendah. Siti duduk di bangku kayu, menatap sawah yang memantulkan cahaya matahari. Dalam sepi itu, ia mulai mendengar bisik-bisik. Bukan suara yang jelas, lebih seperti potongan kalimat yang terbawa angin. Rezekinya ketarik ya, katanya ada yang narik. Awalnya Siti mengira itu hanya perasaannya. Tapi suatu sore, saat dua ibu berbelanja, ia mendengar kata-kata itu diucapkan pelan, seolah takut terdengar. Mereka berhenti bicara begitu Siti mendekat. Senyum mereka kaku, tatapannya cepat dialihkan. Sejak saat itu, Siti mulai merasa tidak nyaman. Ia bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan narik rejeki? Apa maksudnya? Di desa ini kata-kata semacam itu tidak pernah dianggap ringan. Ia ingat cerita lama tentang orang-orang yang usahanya mendadak jatuh, atau sebaliknya, tiba-tiba naik tanpa sebab jelas. Maghrib datang lebih cepat dari yang ia kira. Langit di atas sawah menggelap, suara azan dari musola terdengar sayup. Siti menutup warung, menurunkan pintu kayu perlahan. Ia berdiri sejenak di depan warungnya yang kini gelap, hanya diterangi lampu rumah tetangga yang jauh. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang belum bernama. Takut akan esok hari, takut tak mampu bertahan. Angin malam membawa bau tanah basah. Siti memeluk dirinya sendiri, lalu masuk ke rumah, meninggalkan warung yang diam, seolah menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Pagi itu, warung Siti hanya didatangi 2 orang. Seorang anak kecil membeli es lilin, dan seorang lelaki tua yang sudah lama ia kenal, Pak Wiryo. Rambutnya memutih, kulitnya legam, dan jalannya selalu pelan, seperti menimbang setiap langkah.
Dulu, Pak Wiryo hampir setiap hari singgah untuk membeli kopi saset. Sekarang, kedatangannya terasa jarang dan ganjil, seolah selalu memilih waktu sepi. "Warungmu sekarang kok adem, Ti?" katanya sambil tersenyum tipis. Siti tersenyum balik, meski ia tahu maksud kata adem itu bukan pujian. Ia menyodorkan kopi dan menerima uang pas-pasan dari tangan Pak Wiryo. Lelaki itu tidak langsung pergi. Ia berdiri agak lama, memandang ke arah sawah yang menguning. "Zaman sekarang susah cari rejeki kalau cuma ngandelin jualan," katanya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Siti mengangguk tanpa menjawab. Pak Wiryo mencondongkan badan sedikit. "Kadang orang perlu tirakat, biar aliran rezekinya dibuka lagi." Kata tirakat itu jatuh perlahan, tapi terasa berat. Siti menelan ludah. Ia tidak bertanya, tidak juga menolak. Pak Wiryo hanya tersenyum, lalu pergi tanpa penjelasan lebih jauh. Sejak percakapan itu, pikiran Siti tidak tenang. Kata-kata Pak Wiryo terus berputar di kepalanya. Muncul saat ia mencuci piring, saat menghitung uang, bahkan saat ia sholat. Ia mencoba menepisnya, menganggap itu hanya omongan orang tua. Tapi malam-malam berikutnya, ia mulai menyadari hal-hal kecil yang aneh. Ada pelanggan tertentu yang selalu datang menjelang senja. Seorang perempuan berkerudung gelap, wajahnya jarang terlihat jelas. Ia selalu membeli dalam jumlah banyak dan tidak pernah menawar. Suatu hari, ketika Siti hampir menolak karena stok menipis, perempuan itu menatapnya lama. Tatapan itu membuat Siti mengurungkan niatnya, entah kenapa. Larangan-larangan kecil mulai muncul, tanpa ada yang secara langsung mengucapkannya. Siti merasa tidak boleh menutup warung sebelum Isya. Setiap kali ia mencoba menurunkan pintu lebih awal, dadanya terasa sesak, seperti ada yang mengingatkan. Akhirnya ia membiarkan warung tetap terbuka, meski tak ada pembeli. Anak-anaknya mulai bertanya kenapa ibunya sering melamun. Anak bungsunya mengeluh lapar di malam hari. Siti hanya bisa memeluk mereka, menahan rasa bersalah yang menumpuk. Kebutuhan sekolah, uang makan, dan tagihan koperasi terus mengejar. Dalam keheningan, godaan itu terasa semakin masuk akal. Malam di Banyuwangi selalu punya caranya sendiri untuk membuat orang berpikir terlalu jauh. Angin dari sawah membawa bau tanah basah, bercampur sisa jerami. Dari kejauhan, terdengar suara kendaraan samar, dan entah nyata atau tidak, seperti gemuruh pelan dari arah gunung. Siti duduk di bangku warung, memandangi jalan desa yang gelap. Ia teringat kembali ucapan Pak Wiryo, tirakat ekonomi. Kata itu terdengar sederhana, hampir seperti usaha tambahan. Belum ada bayangan buruk, belum ada rasa takut yang jelas. Hanya sebuah bisikan halus, mungkin ada jalan lain, mungkin ada cara bertahan. Siti menarik napas panjang. Di dalam dirinya, keraguan dan harapan mulai saling tarik-menarik, perlahan, tanpa suara. Siti menjalani hari-hari berikutnya dengan perasaan yang terbelah. Di satu sisi, ia masih membuka warung seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Di sisi lain, ada sesuatu yang terus mengusik, seperti janji yang belum ditunaikan. Hingga suatu sore, Pak Wiryo kembali datang. Ia tidak banyak bicara, hanya menyebut hari pasaran dan jam tertentu, lalu mengatakan satu kalimat yang membuat Siti terdiam lama. "Kalau memang niat, lakukan pelan-pelan, jangan banyak tanya." Malam itu Siti memutuskan berpuasa. Bukan puasa yang ia pahami sejak kecil, melainkan puasa yang terasa lebih sunyi. Ia tidak makan dan tidak minum sejak subuh, menahan diri dari keluhan dan menghindari obrolan yang tidak perlu. Saat matahari condong ke barat, tubuhnya terasa ringan sekaligus lemah. Ia menutup warung lebih awal, lalu menyiapkan sesaji sederhana seperti yang disarankan. Segenggam beras, bunga seadanya, dan segelas air dari sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah jarang dipakai, airnya dingin dan berbau tanah. Siti menimba dengan hati-hati, mendengarkan bunyi tali yang berdecit. Ia teringat larangan-larangan kecil yang disebut Pak Wiryo. Jangan bicara keras, jangan menoleh ke belakang, jangan menyebut apapun selain nama yang diminta. Nama itu adalah nama orang yang usahanya berkembang pesat sejak warung Siti sepi. Menyebutnya membuat dada Siti bergetar. Ritual itu dilakukan pada jam yang terasa ganjil. Bukan malam sepenuhnya, bukan sore lagi. Langit berwarna kelabu,
Angin berhenti berhembus. Siti duduk di lantai dapur, menghadap arah yang ia kira kiblat. Ia menunduk, menyebut nama itu pelan, hampir berbisik. Tidak ada apa-apa yang muncul, tidak ada suara aneh, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar terlalu jelas. Namun, rasa diawasi itu muncul perlahan, bukan seperti tatapan mata, melainkan tekanan halus di tengkuk. Siti merapatkan kerudungnya, mencoba tetap tenang. Setelah selesai, ia membersihkan sesaji tanpa tahu harus diapakan. Air sumur itu ia percikan sedikit ke lantai, lalu sisanya dibuang ke tanah. Saat sholat malam, Siti merasakan kejanggalan. Ia kehilangan arah. Setiap kali takbir, ia ragu apakah ia sudah menghadap kiblat dengan benar, seolah ada yang memutar tubuhnya pelan-pelan. Ia mengulang sholat, tapi keraguan itu tidak pergi. Dalam sujud, matanya terasa panas. Ia memohon ampun, meski tidak tahu dosa apa yang sedang ia akui. Setelah semuanya selesai, Siti pulang ke rumah dengan langkah berat. Jalan desa sunyi, bau tanah basah semakin kuat. Dari arah sawah, terdengar bunyi serangga yang ritmenya tidak biasa. Siti merasa seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat, menempel di punggungnya. Bukan beban fisik, melainkan rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam rumah, anak-anaknya sudah tidur. Siti duduk di tepi rancang mereka, memperhatikan napas yang teratur. Ia menyentuh dahi anak bungsunya, memastikan hangatnya masih normal. Saat itulah air matanya jatuh. Ia tidak tahu apa yang telah ia mulai, tapi ia tahu satu hal, ada pintu yang sudah terbuka, dan ia belum mengerti apa harga yang diminta untuk menutupnya kembali. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Pada pagi pertama setelah ritual, Siti hanya merasa warungnya sedikit lebih hidup. Ada 2 orang yang berhenti, lalu 3. Menjelang siang, seorang ibu dari desa sebelah datang membeli beras dan minyak dalam jumlah banyak. Ia bilang, entah kenapa merasa lebih cocok belanja di sini. Hari berikutnya, warung Siti benar-benar ramai. Sepeda motor parkir berderet di pinggir sawah. Wajah-wajah asing muncul, menanyakan barang-barang yang biasanya jarang laku. Gula cepat habis, telur tinggal separuh, mie instan lenyap sebelum sore. Uang di laci kasir menumpuk lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Siti pulang dengan kantong belanja penuh dan hati sedikit lega. Namun, kegembiraan itu terasa tipis, seperti lapisan minyak di atas air. Sore itu, Siti menemukan seekor ayam mati tepat di depan warung. Tidak ada luka, tidak juga tanda diserang binatang lain. Ayam itu tergeletak kaku, matanya terbuka. Beberapa warga hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan belanja. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang terkejut. Siti menyingkirkan ayam itu dengan tangan gemetar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Malam-malam berikutnya, ia mulai terbangun oleh suara aneh. Dari arah sawah, terdengar bunyi seperti lesung ditumbuk perlahan. Tok, tok, tok. Ritmenya tidak teratur, kadang berhenti lama, lalu muncul lagi. Saat Siti mengintip keluar jendela, tidak ada apa-apa. Sawah gelap, angin diam, hanya bau tanah basah yang menyusup masuk. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Dalam mimpi, Siti sering melihat warungnya penuh orang, tapi wajah mereka buram. Mereka berdiri diam, menatapnya tanpa suara. Setiap kali ia mencoba berbicara, mulutnya terasa berat. Ia terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, dan rasa takut yang tidak jelas arahnya. Yang paling mengganggunya adalah keadaan anak-anaknya. Anak bungsunya mulai sering demam di malam hari. Panasnya naik turun tanpa sebab. Kadang ia mengigau, menyebut nama yang tidak dikenal Siti. Nama itu terdengar asing, bukan nama orang kampung. Siti mencoba menanyakan keesokan paginya, tapi anak itu tidak ingat apa-apa. Di siang hari, warung tetap ramai. Siti melayani pembeli dengan senyum yang kini terasa kaku. Setiap uang yang ia terima membawa rasa campur aduk. Syukur dan takut berjalan berdampingan. Ia mulai menghitung pemasukan dengan cepat, seolah ingin memastikan semua ini nyata. Tapi setiap kali senja turun, kegelisahan itu kembali. Suatu malam, suara lesung terdengar lebih dekat, seolah berasal dari belakang warung. Siti duduk memeluk lutut, menahan diri untuk tidak keluar. Ia teringat ritual yang pernah ia lakukan, nama yang pernah ia sebut. Tidak ada makhluk yang muncul, tidak ada bayangan menakutkan. Hanya perasaan bahwa sesuatu sedang bekerja, diam-diam tanpa perlu menampakkan diri. Siti mulai menyadari satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Keberhasilan itu datang terlalu mudah, terlalu cepat. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong orang-orang datang ke warungnya. Dan di sela-sela suara uang dan tawa pelanggan, ada bunyi lain yang hanya bisa ia dengar. Bunyi peringatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Keramaian warung Siti tidak lagi disertai sapaan hangat. Warga tetap datang, tetap membeli, tetapi kini jarak terasa jelas. Uang diserahkan tanpa banyak bicara. Senyum cepat ditarik kembali.
Mata mereka sering menghindar atau justru menatap terlalu lama, seakan menimbang sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Gosip mulai terdengar lebih kasar, tidak lagi dibungkus canda. Di sudut-sudut kampung, Siti menangkap potongan kalimat yang membuat langkahnya melambat. Ada pedagang sayur di pasar yang tiba-tiba sakit dan tidak bisa bangun dari ranjang. Sawah milik keluarga di ujung desa gagal panen, meski hujan turun cukup. Orang-orang menyebutnya musibah, tetapi nada suara mereka tidak netral. Selalu ada jeda setelah kata itu, seperti menyisakan ruang untuk menyebut nama seseorang, nama yang tidak jadi diucapkan. Siti merasakannya saat berjalan pulang. Tatapan mengikuti punggungnya. Pintu-pintu rumah menutup lebih cepat. Anak-anak yang dulu bermain di depan warung kini jarang terlihat. Bahkan ibu-ibu yang biasa mengobrol lama kini buru-buru pamit. Tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menunjuk. Namun rasa disalahkan itu menempel, seperti debu halus yang tak bisa diseka. Di warung, Siti bekerja dalam sunyi yang aneh. Ramai pembeli, tetapi sepi suara. Setiap kembalian yang ia serahkan terasa seperti kesepakatan singkat tanpa kata. Ia mencoba bersikap biasa, menanyakan kabar, menawarkan barang lain. Jawaban mereka pendek, kadang hanya anggukan, kadang hanya tarikan napas. Malam hari, ia memaksa diri ke musola. Ia berharap menemukan ketenangan yang dulu terasa dekat. Namun udara di dalam terasa dingin, menusuk kulit. Karpet seperti menyimpan lembab. Saat azan berkumandang, suaranya terdengar jauh, seolah berasal dari lorong panjang yang tidak terlihat ujungnya. Siti berdiri, ragu melangkah. Hatinya bergetar tanpa alasan yang jelas. Saat syalat, pikirannya sulit diam. Setiap gerakan terasa berat. Ia mencuri pandang ke jamaah lain, mencari wajah yang dikenalnya, mencari isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, namun tatapan yang ia temui cepat berpaling. Seusai syalat, tidak ada yang duduk berlama-lama. Musola kosong lebih cepat dari biasanya. Di rumah, anak bungsunya kembali demam. Panasnya naik saat malam, turun saat pagi. Siti mengompres dahi kecil itu sambil berdoa pelan. Dalam keheningan, ia mendengar kembali nama asing yang disebut anaknya dalam igawan. Nama itu kini terasa lebih dekat, lebih nyata, meski Siti tidak tahu milik siapa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, tanpa berani menyusun jawabannya. Apakah semua ini kebetulan, ataukah ada aliran yang berubah arah? Ia teringat wajah-wajah di warung, sawah yang gagal panen, pedagang yang sakit. Setiap ingatan datang bersama rasa bersalah yang menekan dada, tetapi tidak menemukan tempat untuk mengaku. Di luar, angin dari sawah berhembus pelan. Bau tanah basah masuk ke rumah. Siti duduk di ambang pintu, memeluk lutut, memandang warungnya yang masih menyala. Ia merasa berada di tengah-tengah, tidak sepenuhnya diterima, tidak juga diusir. Keberhasilan yang ia genggam kini seperti dinding tipis yang memisahkannya dari orang-orang yang dulu dekat. Dan di balik dinding itu, tekanan pelan terus mendorong, meminta harga yang belum ia berani hitung. Demam anak bungsu Siti tidak lagi turun di pagi hari. Tubuh kecil itu panas terus-menerus, nafasnya pendek, dan matanya jarang benar-benar terbuka. Siti membawanya ke puskesmas, lalu ke klinik di kecamatan. Dokter memeriksa, bertanya, memberi obat. Mungkin infeksi, katanya ragu. Setelah 2 hari, panas itu tidak juga reda. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan apa-apa yang jelas. Tidak ada luka, tidak ada kelainan. Seolah sakit itu datang tanpa sebab dan enggan pergi tanpa alasan. Malam-malam Siti habis di samping ranjang. Ia mengipasi pelan, mengganti kompres, menghitung napas anaknya sambil menahan air mata. Setiap kali anak itu mengigau, Siti menegakkan badan. Nama asing itu kembali terdengar, lebih jelas, diucapkan seperti panggilan. Siti menutup telinga anaknya dengan telapak tangan, seakan bisa menghentikan kata itu agar tidak keluar. Tidurnya sendiri tak pernah utuh. Dalam mimpi, Siti berdiri di tepi sawah belakang warung. Padi yang biasanya menguning berubah hitam, lalu mencair menjadi air pekat. Sawah itu meluap, menjadi lautan hitam yang bergerak pelan. Di permukaannya, cahaya lampu warung memantul seperti mata yang tak berkedip. Siti mencoba mundur, tapi kakinya tenggelam. Ia terbangun dengan napas terengah dan dada berdebar, seolah baru saja diselamatkan dari tenggelam. Di tengah kepanikan itu, Siti mengambil keputusan. Ia menghentikan semua yang pernah ia lakukan. Puasa yang ganjil itu ia putus, jam-jam pantangan ia abaikan. Ia menutup warung lebih awal, tepat setelah maghrib. Ia menyingkirkan sisa-sisa sesaji yang tersimpan di sudut dapur, membersihkan lantai dengan air sabun, dan sholat lebih lama dari biasanya. Ia memohon ampun tanpa merinci kesalahan,
berharap Tuhan memahami ketakutan yang tak mampu ia ucapkan. Keesokan harinya, warung sepi. Tidak ada motor berhenti, tidak ada wajah asing. Rak yang kemarin cepat kosong kini utuh hingga sore. Siti duduk di bangku kayu, menunggu dengan perasaan kosong. Hari itu berlalu tanpa suara uang jatuh ke laci. Besoknya sama saja, dan esoknya lagi. Seolah aliran itu diputus sekaligus. Di tengah sepi itu, bisikan muncul. Bukan suara dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Rezeki harus dijaga. Kalimat itu sederhana, terdengar masuk akal. Siti memejamkan mata, menekan pelipisnya. Ia tahu suara itu tidak datang dari orang lain, tapi ia juga tahu betapa mudahnya mempercayainya. Bukankah ia hanya ingin memberi makan anak-anaknya? Bukankah ia hanya bertahan? Siti berdiri di ambang warung, memandang sawah yang kembali tenang. Angin membawa bau tanah basah, sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia menoleh ke rumah, ke kamar tempat anaknya terbaring lemah. Di antara dua pandangan itu, warung dan ranjang, ia merasa ditarik ke dua arah yang berlawanan. Iman memintanya berhenti. Ketakutan akan lapar memintanya bertahan. Malam itu, saat ia mengusap kening anaknya yang panas, bisikan itu datang lagi, lebih lembut. Sedikit saja, dijaga pelan-pelan. Siti menangis dalam diam. Ia menyadari harga itu tidak pernah disebutkan sejak awal. Dan justru karena itulah, ia paling mahal. Di titik itu, Siti mengerti. Apapun pilihannya, akan ada yang terluka. Dan keputusan itu, harus ia tanggung sendiri. Pagi itu, setelah memastikan anak bungsunya tertidur dengan napas yang masih panas dan berat, Siti memberanikan diri keluar rumah. Ia tidak langsung membuka warung. Langkahnya justru menuju rumah Pak Lurah, yang juga dikenal sebagai orang tua desa, tempat warga biasa meminta nasihat jika menghadapi perkara yang tidak selesai dengan akal. Di beranda rumah itu, Siti duduk dengan tangan saling menggenggam. Ia menceritakan tentang anaknya yang sakit, tentang warung yang naik dan turun tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Ia memilih kata-kata hati-hati, membuang bagian yang paling ia takutkan untuk diucapkan. Pak Lurah mendengarkan lama, matanya menyipit, sesekali mengangguk. Di desa ini, katanya akhirnya, rezeki itu mengalir. Kalau satu tempat deras, biasanya tempat lain surut. Siti menunduk. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam tempat di dadanya. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin mengaku, tapi lidahnya keluh. Ia hanya pamit dengan ucapan terima kasih yang terasa kosong. Dari sana, ia mampir ke rumah seorang ustadz tua yang sering mengisi pengajian. Lagi-lagi, ia hanya bercerita sebagian, tentang kegelisahan, tentang rasa takut yang datang tanpa wujud. Ustadz itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau hati sudah tidak tenang, berarti ada yang sedang tidak lurus. Tidak ada tuduhan, tidak ada solusi instan." Namun dalam perjalanan pulang, Siti mulai menyusun sendiri kepingan yang selama ini tercecer. Ia teringat pedagang yang jatuh sakit, sawah yang gagal panen, wajah-wajah yang menghindar. Rezekinya naik bersamaan dengan penderitaan orang lain. Bukan diciptakan, tetapi dipindahkan. Bukan ditumbuhkan, tetapi dialihkan. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Anehnya, setelah itu warung kembali ramai. Pembeli berdatangan seperti sebelumnya. Uang kembali mengalir, cepat dan tanpa jeda. Namun kini, setiap kali menutup laci kasir, Siti merasakan dingin menjalar di telapak tangannya. Ia melayani dengan senyum tipis, tetapi pikirannya selalu tertinggal di rumah. Ia takut pulang. Takut mendapati rumah yang semakin sunyi, takut mendengar napas anaknya yang terlalu pelan, takut pada mimpi yang menunggunya di malam hari. Warung yang dulu ia anggap tempat bertahan hidup, kini terasa seperti ruang asing. Ia membuka dan menutupnya seperti kewajiban, bukan pilihan. Suatu sore, saat warung penuh orang, Siti tiba-tiba merasa seperti berdiri di luar dirinya sendiri. Ia melihat tangannya menyerahkan barang, mendengar suaranya menyebut harga, tetapi semua terasa jauh. Seolah warung itu bergerak sendiri, hidup dengan aturannya sendiri. Ia hanya penjaga sementara, bukan pemilik. Pikiran itu menakutkan, sekaligus jujur. Malamnya, saat berjalan pulang, Siti berhenti di depan warung yang masih terang. Lampunya menyala stabil, lebih terang dari rumahnya sendiri. Di kaca etalase, ia melihat pantulan wajahnya, lelah, pucat, dan asing. Untuk pertama kalinya,
Ia mengakui dalam hati bahwa ada sesuatu yang telah ia lepaskan, bukan hanya ritual, tetapi kendali. Pengakuan itu tidak ia ucapkan pada siapapun, tidak pada orang tua desa, tidak pada tokoh agama, hanya pada dirinya sendiri. Dan justru disitulah rasa takut berubah bentuk, menjadi kesadaran bahwa ia harus memilih, bukan demi warung, tetapi demi kemanusiaan yang hampir ia tukar tanpa sadar. Keputusan itu tidak datang dengan keyakinan penuh, melainkan dengan kelelahan yang sudah mencapai batas. Suatu pagi, setelah semalaman duduk di samping ranjang anaknya, Siti bangun dengan mata bengkak dan tubuh gemetar. Ia tidak lagi menghitung untung rugi, tidak lagi menimbang kemungkinan. Ia hanya tahu satu hal, ia harus berhenti. Siti membersihkan rumah dengan tenang. Ia menguras air sumur tua, membiarkannya kosong untuk pertama kali sejak ia tinggal di sana. Sisa-sisa yang pernah ia anggap penting, jam-jam pantangan, kebiasaan menunggu pelanggan tertentu, niat-niat yang tak pernah ia ucapkan keras, ia lepaskan satu persatu. Tidak ada ritual penutup, tidak ada permohonan khusus, hanya sholat sederhana dan doa yang pendek, seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk merayu. Warung ia buka seperti biasa, tapi tanpa rasa waspada yang dulu menempel. Ia menutupnya tepat setelah maghrib. Hari itu sepi, esoknya lebih sepi lagi. Rak-rak kembali penuh. Jalan di depan warung lengang, hanya sesekali dilalui sepeda motor warga yang tidak berhenti. Siti menerima semua itu tanpa protes. Ada perih yang muncul, tentu saja, takut akan utang, takut akan hari esok, tetapi tidak lagi bercampur dengan rasa bersalah yang menyesakan. Perlahan anak bungsunya membaik, demamnya turun, napasnya lebih teratur. Ia mulai bisa duduk dan meminta makan. Tidak ada perubahan yang dramatis, hanya kemajuan kecil yang konsisten. Bagi Siti, itu cukup. Setiap sendok makanan yang masuk ke mulut anaknya terasa seperti pengampunan yang tidak ia minta, tetapi ia syukuri sepenuh hati. Desa tidak serta-merta berubah, bisik-bisik masih ada, tatapan masih terasa. Beberapa luka sosial terlalu dalam untuk sembuh cepat. Ada yang tetap menjaga jarak, ada yang pura-pura lupa. Siti tidak berusaha menjelaskan. Ia tahu, sebagian kecurigaan akan tinggal lama, mungkin selamanya. Ia belajar hidup dengan itu, seperti hidup dengan bekas luka yang tidak lagi berdarah, tetapi masih perasa saat disentuh. Suatu sore, Siti berdiri di depan warungnya. Bangunan itu masih sama, papan kusam, atap seng, rak-rak sederhana. Tidak ada yang runtuh, tidak ada yang berubah secara fisik. Warung itu tetap berdiri, diam, seperti saksi bisu atas pilihan-pilihan yang pernah ia ambil. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun berat. Ada harga yang tidak bisa ditebus, hanya bisa diterima. Kepercayaan yang retak, rasa takut yang pernah ditanam, semuanya tidak hilang begitu saja. Namun ada juga sesuatu yang kembali, ketenangan saat memandang anaknya tidur, kelegaan saat menutup mata tanpa mimpi buruk. Malam turun perlahan, angin sawah membawa bau tanah basah yang kini terasa netral, tidak lagi mengancam. Siti menutup warung dan melangkah masuk ke rumah. Di belakangnya, warung itu tetap berdiri, tidak lagi sebagai pusat hidupnya, melainkan sebagai pengingat sunyi. Bahwa jalan pintas tidak pernah benar-benar memendekkan jarak. Ia hanya memindahkan beban, seringkali kepada mereka yang paling tidak seharusnya menanggungnya. Dan Siti tahu, selama ia masih memilih menjaga kemanusiaannya, kehilangan apapun akan terasa lebih ringan daripada mengorbankan yang tak tergantikan. Cerita ini berakhir di tempat yang sederhana, sebuah warung kecil yang tetap berdiri meski tidak lagi menjadi pusat harapan dan ketakutan. Tidak ada kemenangan besar, tidak pula hukuman yang menggelegar. Yang tersisa hanyalah pilihan manusia dan bekasnya di hati, di keluarga, dan di lingkungan sekitar. Melalui kisah Siti, kita diajak menyadari bahwa pesugihan bukan sekedar soal kaya atau miskin, ramai atau sepi. Ia adalah soal siapa yang diam-diam dikorbankan ketika manusia memilih jalan pintas dan seberapa jauh seseorang rela mengkhianati nurani demi bertahan hidup. Di tanah yang dekat dengan doa dan keyakinan, setiap pilihan selalu meninggalkan jejak. Tidak semua jejak bisa dihapus, tetapi sebagian masih bisa dihentikan sebelum melukai lebih dalam. Terima kasih telah membaca cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini meninggalkan rasa tidak nyaman, gelisah, atau justru membuat Anda merenung, berarti ceritanya telah menjalankan tugasnya. Jangan lupa like jika Anda menikmati cerita horor bernuansa lokal seperti ini.
Subscribe untuk cerita-cerita horor Indonesia lainnya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tulis komentar Anda, bagian mana yang paling terasa atau pengalaman serupa yang pernah Anda dengar di sekitar Anda. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena tidak semua yang tampak rezeki benar-benar membawa berkah.